Halo teman-teman, selamat datang di video saya kali ini. Sekarang saya akan menjelaskan terkait dengan modul manufaktur dan juga inventory. Untuk tutorial kali ini akan terdiri dari beberapa video, yang mana untuk skenario utamanya adalah sebagai berikut. Jadi, di sini ada PT Kita Manufaktur merupakan perusahaan yang pada skenario kali ini akan fokus terhadap pembuatan mobil mainan tipe tinggi. Kemudian di sini, perusahaan akan melakukan proses produksi dengan skenario yang terdiri dari pembuatan warehouse dan location, pembuatan route, pembuatan work center, pembuatan bom, simulasi dengan SOM dan WO, serta material issue. Nah, jadi untuk menjalankan skenario utama ini akan terdapat beberapa video yang dapat kalian saksikan dan nanti akan dibuat listnya. Oke, jadi kita lanjut dulu untuk tutorial yang pertama. Untuk tutorial yang pertama di sini adalah terkait dengan pembuatan warehouse dan location. Jadi untuk penjelasannya di sini warehouse dan location. Dalam Odoo warehouse digunakan untuk mengelola inventaris dan juga operasi gudang, termasuk penerimaan, pengiriman, dan pengaturan stok barang. Setiap warehouse diidentifikasi dengan nama unik dan dapat terdiri dari beberapa lokasi yang berbeda. Nah, sementara itu, location sendiri adalah bagian dari warehouse yang digunakan untuk mengatur dan memantau stok barang. Dalam Odoo, setiap lokasi memiliki jenis yang berbeda-beda seperti lokasi penerimaan barang, lokasi penyimpanan, dan juga lokasi pengiriman. Ada juga jenis lokasi khusus untuk produk yang dikembalikan atau cacat. Oke, itu untuk terkait dengan penjelasannya. Berikutnya untuk skenarionya, berikut ini adalah denah dari pabrik, ya, dari PT Kita Manufaktur. Di sini terdapat 3 warehouse, yaitu incoming, WIP, atau warehouse in process, ya. Kemudian di sini ada juga untuk warehouse finished good. Dan ini dari setiap warehouse terdapat beberapa lokasi yang nantinya juga akan kita buat. Agar lebih jelas saya membuat seperti ini untuk tabelnya. Di sini ada 3 warehouse ya teman-teman. Di sini juga saya menyediakan data-data terkait dengan incoming shipment, outgoing shipment, resupply, dan juga manufacture. Untuk membuatnya kalian dapat mengikuti data ini agar lebih terstruktur ya teman-teman. Kemudian selanjutnya terdapat juga untuk skenario untuk location-nya ya. Di sini saya juga mencantumkan untuk location name, parent location, serta inventory frekuensi. Yang mana nantinya inventory frekuensi berarti data stok barang akan dihitung tergantung dengan seberapa banyak inventory frekuensi dimasukkan. Seperti misalnya di sini saya memasukkan 24 hari sehingga inventory akan dimasukkan 24 hari setelahnya. Jadi akan dihitung setiap 24 hari sekali ya. Gitu teman-teman. Ini untuk skenarionya dan nanti kita akan menggunakan data kedua ini ya untuk lokasi dan juga untuk warehouse-nya. Oke, jadi sekarang kita akan lanjut ya untuk melakukan simulasi dari pembuatan warehouse dan location. Oke, teman-teman, jadi di sini saya sudah berada di Odoo SOL saya. Di sini saya membuat database baru ya, yaitu O16 UTS dan manufaktur serta untuk perusahaannya adalah PT Kita Manufaktur. Oke, itu untuk sedikit penjelasan. Di sini saya juga melakukan instalasi terhadap beberapa modul penting ya. Di sini seperti inventory, kemudian saya juga menginstal untuk manufaktur dan juga saya membutuhkan purchase dan sales. Di sini saya melakukan instalasi untuk modul-modul tersebut ya, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita ke home menu ya. Di sini kita dapat pergi ke modul inventory karena kita akan membuat warehouse dan juga location. Nah, di sini kita dapat pergi ya ke bagian configuration. Tapi sebelumnya, sebelum kita melakukan pembuatan warehouse dan location, agar kita lebih memiliki banyak field dan pilihan sesuai dengan data yang saya berikan, kita akan pergi terlebih dahulu ke halaman settings. Nah, di sini kita pergi ke settings. Kita klik. Nah, kemudian di sini jangan lupa untuk melakukan checklist pada section warehouse di bagian setting. Yaitu pada storage location, storage categories, dan juga multi-step routes ya. Jadi jangan lupa untuk melakukan checklist pada ketiganya. Kemudian setelah itu kalian dapat mengklik button save di sini untuk menyimpan konfigurasi yang telah kalian buat. Ya, jangan lupa untuk menceklisnya agar nanti terhadap pilihan yang kalian inginkan. Termasuk untuk munculnya routes dan juga location di sini. Kalau tidak di checklist nantinya tidak akan muncul. Oke? Jadi sini kita sudah melakukan konfigurasi untuk memunculkan location dan juga routes ya. Selanjutnya kita akan melakukan pembuatan warehouse ya. Di sini dari configuration kita pergi ke warehouse di bagian warehouse management. Di sini kita klik. Nah, di sini saya sudah membuat 3 warehouse ya teman-teman. Di sini untuk warehouse PT Kita Manufaktur terbuat secara default. Sedangkan untuk warehouse yang saya buat, di sini ada incoming, WIP, dan juga finished good. Ya, di sini saya sudah membuatnya agar lebih mudah. Sedangkan jika kalian ingin membuatnya, ya di sini kalian dapat mengklik button create ya teman-teman. Di sini kalian klik button create. Kemudian di sini kalian dapat memasukkan untuk nama warehouse-nya. Kemudian di sini juga untuk sort name-nya ya kalian masukkan di sini untuk data sort name, kemudian data warehouse. Selanjutnya untuk incoming shipment, di sini kalian dapat memilih sesuai dengan skenario, outgoing shipment,
dan juga untuk pemilihan resupply-nya, apakah melalui manufaktur ataupun melalui pembelian. Ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan warehouse yang telah saya buat. Di sini kita kembali lagi ya ke warehouse. Nah, di sini untuk yang warehouse incoming ya teman-teman. Nah, di sini dapat kita lihat. Nah, di sini kita lihat dulu bahwa di sini warehouse incoming ya. Saya sudah membuat warehouse incoming dengan data-data yang tadi saya sebutkan ya. Di sini sort name-nya RW, kemudian juga untuk incoming shipment-nya dengan 3 step, yang mana di sini untuk produknya nanti akan di-input, kemudian cek kualitasnya dulu, kemudian dijadikan stok barang ya di gudang. Selanjutnya juga untuk outgoing-nya di sini hanya 1 step, karena setelah dilakukan pengecekan pada incoming, maka ketika dia ingin keluar atau melakukan internal transfer akan langsung dikirimkan secara langsung. Oke, kemudian untuk resupply-nya di sini sebenarnya saya pilih buy to resupply karena yang ada di incoming ini adalah produk-produk yang dibeli dari vendor ya. Maka di sini kita pilih untuk buy to resupply. Oke. Jadi ini untuk yang warehouse incoming. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke warehouse selanjutnya. Ini untuk warehouse WIP ya. Di sini untuk warehouse WIP short name-nya HC saya pilih dari hasil dari work center agar lebih terbayang. Kemudian di sini untuk incoming shipment-nya ya 1 step saja, kemudian outgoing shipment 1 step juga. Dan untuk pilihan resupply adalah manufacture to resupply. Ya, di sini juga manufaktur pilihannya adalah yang 3 step. Yang mana di sini terdapat pick komponen, manufaktur dan juga store product. Yang mana nantinya akan terjadi pengambilan komponen, kemudian terjadi proses produksi dan juga nantinya akan dijadikan stok barang. Oke, itu untuk warehouse WIP ya, untuk yang produk-produk work in progress. Oke, selanjutnya untuk finished good ya, di sini untuk hasil dari produksi ya. Di sini short name adalah FG, singkatan dari finished good, kemudian incoming shipment-nya yang 1 step, outgoing shipment-nya yang 1 step juga. Dan untuk resupply-nya adalah manufacture to resupply, dan untuk bagian manufakturnya dia pilih yang pick component, manufacture, dan store products. Sama seperti warehouse WIP yang sebelumnya saya jelaskan. Oke, itu penjelasan ya terkait dengan warehouse yang saya buat sudah sesuai dengan skenario-nya. Jika teman-teman ingin membuatnya dari awal, jangan lupa untuk mengklik button create, kemudian mengisi data yang dibutuhkan sesuai dengan skenario, dan juga mengklik button save manually. Tapi tidak perlu di-create juga tidak apa-apa, karena nantinya secara otomatis akan tersimpan. Oke, mungkin itu penjelasan bagaimana cara untuk membuat warehouse baru ya teman-teman. Di sini kita butuh 3 warehouse ya, sudah saya buat juga. Oke, itu penjelasan untuk warehouse. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke location ya, karena tadi ya location itu adalah lokasi-lokasi dari tempat yang ada di warehouse. Jadi setelah kita membuat warehouse, kita akan membuat location. Di sini kita pilih location pada warehouse management. Oke. Di sini saya sudah membuat beberapa lokasi yang dibutuhkan sesuai dengan skenario. Nah, tapi yang lebih mudah di sini saya pilih group by, kita kelompokkan. Kemudian di sini di add custom group ya, saya pilih untuk warehouse. Kemudian saya klik apply. Nah, di sini sudah dilakukan group by berdasarkan warehouse ya. Di sini kita lihat ada PT kita manufaktur, warehouse incoming, warehouse WP, dan juga warehouse finished good. Nah, kita dapat melihat di sini beberapa lokasi yang sudah saya buat ya teman-teman. Di sini untuk yang input quality control dan juga stock itu adalah default lokasi dari ketika melakukan pembuatan warehouse. Sedangkan untuk ATK, body, cabin, frame, general, jasa, dan spare part adalah lokasi-lokasi yang baru saya buat. Ini juga untuk WIP. Di sini saya membuat lokasi untuk work center level 0, 1, 2 serta work center 1, 2, 3. Kemudian untuk warehouse finished good ya, di sini ada untuk Lego rendah dan juga Lego tinggi, yaitu stok hasil produksi dari barang yang sudah kita buat untuk finished good-nya. Oke, di sini saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu terkait dengan work center level dan juga untuk work center. Nah, jadi di sini untuk work center level 0 adalah tempat untuk penyimpanan barang ya teman-teman. Ketika mengambil dari warehouse incoming, nantinya untuk komponen yang diambil akan disimpan terlebih dahulu di work center level 0. Kemudian nantinya untuk work center level 1 merupakan barang hasil pembuatan dari work center level yang komponennya berada di work center level 0. Oke, sedangkan untuk work center level 2 adalah tempat untuk menyimpan komponen yang dibutuhkan untuk work center ketiga nantinya. Jadi, untuk work center 1 dan 2 akan mengambil dari work center level 0, sedangkan untuk work center level 2 akan mengambil dari work center level 1, yang mana nantinya work center level 2 akan
dilakukan di work center level 3. Oke, mungkin akan lebih terbayang kalian dapat menonton video saya terkait dengan rute ya teman-teman. Jadi agak lebih terbayang terkait dengan lokasi-lokasi pada warehouse ini. Oke, jadi di sini saya akan menampilkan satu persatu untuk lokasi yang sudah saya buat ya. Di sini saya buka dulu. Ya, di sini ada ATK ya. Kemudian parent location-nya adalah stock. Kemudian di sini terdapat juga untuk location name-nya body dengan parent location-nya RW/stock, kemudian kabin. Kemudian di sini saya juga membuat frame, selanjutnya general, kemudian jasa dan spare part. Selanjutnya di sini saya juga membuat pada warehouse HC ya atau warehouse WIP, saya membuat untuk work center level 0, work center level 1, work center level 2, kemudian di sini ada juga work center 1, work center 2 dan juga work center 3. Selanjutnya untuk ya di sini untuk warehouse dari finished good, di sini ada untuk Lego rendah di mana di parent location-nya itu FG/stock dan juga untuk Lego tinggi dan parent location-nya adalah FG/stock. Oke, mungkin itu yang saya jelaskan terkait dengan location ya. Di sini saya custom dulu. Untuk warehouse apply, nah di sini ya. Jadi di sini untuk warehouse finished good terdapat 2, untuk warehouse WIP ada 6 ya. Untuk work center level ya, tempat menyimpan komponen dan juga hasil jadi dari work center, serta work center yang mana akan dilakukan proses produksi ya nantinya. Juga untuk di sini warehouse incoming ya. Di sini terdapat 7 ya teman-teman untuk lokasi-lokasinya pada warehouse ya. Di sini ada cukup banyak lokasinya, kalian dapat mengikuti data dari skenario yang telah saya buat sebelumnya. Sedangkan kalau kalian ingin buat lokasi baru, kalian dapat mengklik create, button create di sini, kemudian mengisi location name, parent location, dan juga inventory frequency ya dalam hitungan hari. Oke, itu penjelasannya. Jika sudah, nantinya kalian dapat mengklik button save manually di sini. Oke, mungkin itu yang dapat saya jelaskan terkait dengan location dan juga tadi penjelasan mengenai warehouse ya. Selanjutnya di sini kita sudah memiliki lokasi dari warehouse. Nah, sedangkan karena baru dibuat maka warehouse dan lokasi itu masih kosong kan teman-teman. Nah, maka kita perlu untuk melakukan stok karena nantinya kita akan melakukan proses produksi, maka kita membutuhkan stok barang terlebih dahulu. Saya akan membuatnya di tutorial kali ini ya. Caranya adalah melalui tahap procure to pay. Kita akan membeli dari vendor dan juga untuk memetakannya kepada lokasi-lokasi yang telah kita buat. Nantinya kita akan melakukan lokasinya di berbagai tempat yang sudah kita buat sebelumnya. Oke. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan untuk skenario terlebih dahulu terkait dengan procure to pay dan juga untuk internal transfer yang akan kita lakukan. Oke teman-teman, ini untuk skenario dari procure to pay-nya ya. Jadi ini adalah data-data untuk pembuatan dari RFQ-nya ya. Jadi kita akan membuat RFQ sesuai dengan kebutuhan komponen produk. Nah, di sini untuk komponen produknya ya, ini adalah data yang dibutuhkan yang ada di sebelah kanan yang mulai dari frame, tire, body, kemudian juga untuk cabin drive ya. Kemudian di sini untuk quantity-nya ya berjumlah 500 selain untuk tire. Nah, sini untuk vendor adalah Gemini Furniture dan juga delivernya jangan lupa bahwa menuju ke warehouse incoming ya, di receipt. Jangan sampai salah untuk warehouse-nya karena ingat bahwa kita menggunakan warehouse incoming untuk menerima barang-barang yang dibeli dari vendor untuk kebutuhan manufaktur nantinya. Oke, itu untuk skenario dari pembuatan RFQ-nya. Selanjutnya adalah untuk skenario dari internal transfer ya. Di sini kita akan melakukan internal transfer ya sebanyak 3 kali dengan 3 dokumen yang berbeda juga. Dimulai dari source location-nya ya, di sini adalah dari RW stock ya. Sesuai dengan ketika nanti kita sudah melakukan penerimaan barang ya dari vendor, nantinya setelah dilakukan penerimaan dan juga pengecekan kualitas akan dimasukkan ke dalam RW/stock. Ya, di situ adalah lokasi terakhir saat kita menerima barang dan membelinya dari vendor. Maka selanjutnya akan dilakukan ke destination location ya, mulai dari frame, body, dan juga kabin. Ya, di sini adalah untuk produk-produk yang akan dimasukkan ke lokasi tersebut ya, teman-teman jangan sampai salah. Kalian dapat mengikuti tutorial ini dan menggunakan data ini untuk melakukan internal transfer nantinya. Dan saya akan menjelaskannya secara perlahan. Oke, jadi itu untuk skenario-nya ya teman-teman. Sekarang kita akan coba untuk simulasi. Oke, di sini kita kembali ke Odoo ya. Di sini kita akan melakukan procure to pay terlebih dahulu ya. Kita pergi ke modul purchase di sini. Oke, di sini modul purchase ya, saya sudah membuat
RFQ, cuma di sini jika kalian ingin membeli barang dengan membuat RFQ terlebih dahulu, jangan lupa untuk mengklik button create. Ya, klik button create, kemudian isi data yang dibutuhkan mulai dari vendor, kemudian produk dan juga kuantitasnya ya teman-teman. Kemudian nanti kalian dapat melakukan confirm order di sini. Oke, nantinya akan berubah menjadi purchase order. Di sini saya untuk penjelasan lebih lengkap terkait dengan cara untuk pembuatan RFQ atau tahap dari proses procure to pay, kalian dapat melihat dari video saya sebelumnya ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah membuat untuk RFQ ya atau purchase order yang sudah menjadi purchase order di sini. Nah, di sini saya membeli dari Gemini Furniture ya, delivernya untuk ke warehouse incoming. Ya, di sini juga terdapat produk-produk yang sudah saya butuhkan dan saya jelaskan di skenario ya. Jadi jangan lupa untuk diikuti. Ini untuk RFQ-nya ya teman-teman. Di sini saya juga sudah menerimanya. Ya, di sini sudah saya terima semua untuk produk-produknya, sudah di-receive ya, teman-teman. Oke, jadi itu untuk pembuatan RFQ-nya. Selanjutnya kita akan melakukan internal transfer ya melalui modul inventory. Ya, di sini kalian dapat memilih ya di modul inventory di halaman depannya, di dashboard inventory kalian dapat mengklik internal transfer. Kita klik di sini. Nah, selanjutnya di sini kalian akan melihat bahwa saya sudah melakukan beberapa internal transfer di sini ya. Dari RW stock ke beberapa ya, body cabin, frame. Di sini frame saya lakukan 2 kali karena sebelumnya saya melakukannya untuk mengirimkan sebanyak 500. Yes. Kemudian saya melakukan 500 lagi akan menjadi 1000 sesuai dengan pembelian kita di RFQ. Agar semua stok itu dipindahkan ke lokasinya masing-masing agar lebih terstruktur ya teman-teman. Nah, ketika kalian ingin membuat internal transfer, kalian perlu mengklik button create di sini. Ya, setelah diklik, kemudian kalian isi untuk operation type-nya juga ya. Kemudian untuk produk-produknya ya, teman-teman, dan juga untuk quantity-nya ya di bagian dan. Saya contohkan di sini, misal saya mau memindahkan tire ya. Nah, di sini kalian isi dan-nya ya 500 sesuai dengan yang di skenario tadi ya. Kemudian di sini untuk operation type-nya sudah benar untuk internal transfer, sedangkan untuk source location-nya sudah benar juga, RW stock, sedangkan untuk destination location-nya adalah tire itu ada di frame ya teman-teman. Jadi di sini akan kita arahkan ke frame. Nah, di sini untuk to-nya jangan lupa untuk dijadikan frame juga ya. Jadi dari stock akan diarahkan ke frame. Untuk tire, untuk frame ban nantinya ya teman-teman. Itu cara untuk pembuatan dari internal transfer ya. Kemudian setelah kalian memasukkan data-data yang dibutuhkan di sini ya sesuai dengan skenario tadi ya, ada 3 internal transfer berarti. Kemudian setelah selesai kalian dapat validate di sini ya, berarti kalian sudah memvalidasi bahwa akan dilakukan internal transfer ya. Setelah itu produknya akan dikirimkan. Di sini kita discard change dulu ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuat ya untuk body. Di sini saya mengirimkan beberapa untuk produknya ya. Di sini sebanyak 500 unit juga. Selanjutnya di sini saya juga mengirimkan untuk kabin ya. Kemudian di sini saya melakukan pengiriman untuk frame dan juga tire. Kemudian di sini yang terakhir saya lakukan pengiriman untuk tire ya. Jadi nantinya setelah kalian selesai melakukan internal transfer ini ya teman-teman, kalian dapat mengeceknya di bagian reporting, kemudian pilih stok ya di situ. Nah, ini terdapat reporting dari stok. Nah, di sini terdapat ya di bagian bawah, kalian dapat melakukan kategori berdasarkan raw material. Nah, di sini agar lebih mudah terlihat ya, teman-teman. Nah, di sini untuk tire, frame, body, dan juga cabin drive ya. Nah, di sini masih di all warehouse, kemudian kita klik yang warehouse incoming. Nah, setelah itu kita dapat melihat beberapa produk ini ya, teman-teman. Oke, mungkin itu yang dapat saya jelaskan ya terkait dengan warehouse, location, procure to pay, dan juga untuk internal transfer ya teman-teman. Oke, kalian juga dapat melihat di bagian produk. Oh ya, sebelumnya jangan lupa untuk membuat produk terlebih dahulu ya teman-teman ketika kalian ingin melakukan prosedur dari procure to pay dan juga internal transfer. Ya, di sini saya juga membuat beberapa produk ya. Di sini sebelumnya saya juga membuat produk kategoris agar lebih mudah ya. Di sini ada finished good, raw material, dan juga work in process. Jadi di sini untuk di bagian produknya saya sudah memiliki produknya sehingga tadi lebih mudah saat melakukan proses procure to pay. Maka di sini untuk saya group by berdasarkan produk kategori. Ya, di sini terdapat untuk produk work in process terdapat body mobil dan frame ban. Sedangkan untuk finish good-nya adalah mobil mainan tipe tinggi dan raw materialnya adalah yang tadi kita beli pada tahap procure to pay.
Oke, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Jadi sebelum kalian memulai tahap untuk procure to pay, jangan lupa untuk membuat produk terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, jadi mungkin itu yang dapat saya jelaskan terkait dengan tata cara pembuatan warehouse location, procure to pay, kemudian juga untuk internet transfer, dan untuk produk-produk yang harus dibuat, mulai dari raw material, work in process, dan juga finished good ya teman-teman. Oke, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan terkait dengan tutorial kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.